Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan sunnah-sunnah yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, kami mengingatkan kembali bahwa Masjid NH tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di tengah PPKM, yaitu gunakan masker, bawa sajadah sendiri, dan cuci tangan serta jaga jarak. Kepada para jamaah yang masih ada di bawah atau di lantai 1, segera naik ke lantai 2 untuk mengisi soft yang masih kosong. Kemudian bagi yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kepada anak-anak tolong nanti pada waktu khutbah Jumat tolong untuk tidak bermain lagi, untuk diam. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Nur Waspodo, Khatib Jumat Ustadz Abdurrahim Said SAG MA dari CNM Malang, Imam Ustadz Muslim Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekah serta amal baik para jamaah selama bulan suci Ramadan diterima Allah SWT. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu Rp3.828.082. Pemasukan pekan ini Rp7.980.000. Jumlah pekan ini Rp11.808.082. Pengeluaran Rp8.776.000. Saldo akhir Rp3.032.082. Yang kelima, dana infak PPNH dan pemberian tanah perluasan masjid. Saldo PPNH pekan ini min Rp8.974.844. Saldo pembelian tanah pekan ini Rp115.732.000. Harga tanah Rp570 juta. Cicilan tanah pengembangan masjid Rp300 juta. Pengumuman dari takmir kami atas nama takmir Masjid NH mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian.
Yang kedua, bagi para jamaah yang kepingin mendengarkan ulang kultum maupun sholat tarawih Imam Cilik Haidar Ramadan atau kajian rutin di Masjid Nur Hidayah, dipersilahkan kunjungi channel YouTube kami Masjid NH Kepanjen dan Dakwah Official. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa li anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat tanggal 2 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 bulan Mei tahun 2021. Kita bisa bersama-sama hadir di Masjid Nurul Hidayah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan maupun ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan sebelumnya senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, melalui mimbar yang singkat saya menyampaikan pesan kepada hadirin semua dan tentu kepada diri saya pribadi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita. Kita pertahankan keberadaannya, kita tingkatkan kualitasnya. Tentu hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara bertakwa, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita. Hari ini kita berada di tanggal 2 Syawal. Nah, tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, maka sesungguhnya Ramadan adalah bulan riyadhah, bulan latihan untuk mengambil nilai, untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pelajaran kebaikan-kebaikan yang akan kita terapkan di 11 bulan berikutnya. Begitu utama bulan Ramadan, sehingga Ramadan disebut dengan Syahrullah, bulan milik Allah, yang artinya kebaikan yang telah dilaksanakan selama 30 hari kemarin, balasannya Allah yang menentukan sendiri. Wa ana azibih, aku, kata Allah, akan membalasnya khusus untuk puasa Ramadan ini. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kenapa? Karena hambaku telah meninggalkan keinginan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya min ajli, karena aku. Lalu yang kedua, Ramadan disebut dengan Syahrul Ala, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Tentu bapak-bapak dan adik-adik semua merasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani apalagi nikmat rohani yang tentu luar biasa. Tidak sedikit rezeki yang kita terima, bahkan tidak pernah putus. Lalu yang ketiga, Ramadan disebut dengan Syahrul Jud, yaitu bulan kasih sayang, bulan berbagi terhadap sesama, baik itu untuk kepentingan berbuka bagi yang berpuasa maupun di dalamnya ada perintah melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah, dan itu untuk matal lil masakin,
diberikan sebagai bahan makanan bagi golongan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Lalu yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan disebut dengan syahrul mujahadah, bulan di mana kita bersungguh-sungguh totalitas di dalam melaksanakan ibadah yang secara individu masing-masing memiliki pengalaman dan merasakan. Demikian pula secara kolektif kebersamaan di sebuah komunitas termasuk di masjid ini sangat terasa bedanya antara Ramadan dengan bulan Ramadan di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada malas, tidak ada sesuatu yang merasa membuat kita berat, tetapi luar biasa kita memenuhi perintah-perintah Allah. Ada puasa yang sesungguhnya puasa itu berat karena kita harus menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam. Tetapi karena kesungguhan kita semua berlalu. Belum lagi ditambah dengan salat tarawih witir dan kegiatan-kegiatan yang lain untuk memperbanyak ladang pahala di bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima adalah syahrus sabri. Ramadan adalah bulan kesabaran, karena hanya orang-orang yang sabarlah yang mampu melaksanakan puasa. Dari sini jemaah sekalian, karena Ramadan merupakan bulan riyadhah, harapannya nilai-nilai yang diberikan oleh Ramadan itu bisa kita teruskan sepanjang bulan-bulan berikutnya, yaitu 11 bulan berikutnya sebelum kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan banyak mengajari kita tentang hal-hal positif. Yang pertama, Ramadan mengajari kita untuk ikhlas. Nabi telah menegaskan di dalam sebuah hadisnya, dan ini mesti disampaikan oleh para mubaligh di awal puasa kita, tarawih pertama maupun subuh pertama. Nabi sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, puasanya itu karena panggilan iman. Wa ihtisaban, yang kedua ihtisab. Ihtisab itu adalah ikhlas, ibtigha'a wajhi rabbih, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi, puasa kita laksanakan karena panggilan iman, puasa kita laksanakan ikhlas karena Allah, maka puasa kita akan membawa dampak positif, akan mengantarkan kita menjadi sosok ghufira ma taqaddama min dambi, menjadi sosok yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa 1 tahun sebelumnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Ramadan mengajari kita ikhlas. Yang kedua, Ramadan mengajari kita memiliki sifat muraqabah, di mana sifat muraqabah ini akan mengantarkan kita kepada nilai yang ketiga, yaitu jujur. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa Allah itu melihat kita. Termasuk di dalam ibadah salat, Nabi mengajar kita anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ramadan mengajari itu. Kenapa? Karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya merasa dilihat oleh Allah, tetapi juga merasa dilihat oleh malaikat raqib atid. Maka kita sungguh pun ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, misalnya makan dan minum. Kita masuk ke dalam rumah, kemudian pintu kita tutup dan kita kunci, lalu kita minum, kita makan sepuasnya. Setelah itu mulut kita bersihkan dengan tisu. Setelah itu keluar, kita berjalan seperti layaknya orang yang kelaparan, pura-pura, tetapi tidak kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita memiliki sifat muraqabah,
merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga merasa bahwa Raqib Atid siap mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan. Maka Ramadan mengajari kita untuk jujur, dan ini dibutuhkan oleh siapapun di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah merasakan ketika puasa memiliki sifat muraqabah, dalam keseharian pun seharusnya seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, Ramadan mengajari kita untuk memiliki sifat mujahadah, seperti sebutan tadi bahwa Ramadan adalah syahrul mujahadah. Bapak-bapak tidak pernah lelah ketika Ramadan. Seharian penuh, pagi kita tidak makan, siang tubuh ini lemas ya. Tubuh ini capek karena sebagian harus bekerja. Tetapi tidak mengurangi di antara kita itu untuk tetap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Duha kita lakukan, sholat duhur kita laksanakan berjamaah, asar juga demikian. Maghrib kita hadir di masjid untuk takjil, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu pulang sebentar, bahkan ada yang tidak pulang, nyambung dengan isya. Habis isya masih dengarkan ceramah 15 menit atau 10 menit. Setelah itu laksanakan tarawih, dilanjutkan dengan witir. Malam harus bangun, kadang-kadang tidurnya sedikit. Demikian pula dengan ibu-ibu harus menyiapkan keperluan sahur bagi keluarganya, bangun lebih awal. Lalu kita sahur, setelah itu siap-siap menuju masjid, berangkat lebih awal. Bisa tahiyatul masjid, bisa qabliyah subuh. Lalu kita subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti qiyamul tarawih sebanyak 15 menit kurang lebih. Kita laksanakan 1 bulan penuh, luar biasa. Sungguh-sungguh semangat yang luar biasa itu sepertinya tidak tampak atau tidak sesemangat ketika kita berada di bulan Ramadan. Tentu karena Ramadan adalah syahrul riyadah, latihan, maka semangat itu seharusnya tetap kita miliki. Kalau umpama mengalami penurunan tidak drastis. Demikian pula di beberapa masjid ada gambaran masjidnya menangis karena begitu Ramadan pergi pada 1 Syawal di subuh hari, jamaahnya menjadi sedikit. Isya juga demikian, masjid menjadi sepi lagi, menjadi berkurang banyak jamaahnya karena Ramadan telah pergi, jamaahnya juga pergi. Seharusnya tidak demikian, seharusnya meningkat. Syawal artinya meningkat, minimal bertahan secara individu maupun secara organisasi seperti yang ada di masjid ini, sebuah kelembagaan ketakmiran, seharusnya meningkat jamaahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mempertahankan mujahadah ini, dan ini sangat mahal. Lalu yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajari kita disiplin waktu, yang akhirnya juga memunculkan nilai yang keenam, yaitu hidup teratur. Sangat disiplin kita. Kalau kita melihat terminologi atau definisi dari puasa, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajr shadiq ila ghurubis syamsi, yaitu kita menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Ada yang memaknai minal akli, dari makan, wasurbi dan minum, wal jima'i dari hubungan badan, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kita sahur disiplin, jangan sampai sahur kita menabrak waktu subuh. Demikian pula begitu tiba maghrib, kita oleh Nabi diajari segera berbuka, takjilul iftar, jangan ditunda walaupun kau masih kuat. Disiplin, disiplin tepat waktu, disiplin mengikuti aturan di dalam ketentuan puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu kita juga mengekang diri, disiplin untuk meninggalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Begitu kita akan menggunjing, lalu kita diingatkan oleh diri kita, jangan menggunjing, kita puasa. Nanti puasamu percuma, tidak akan mendatangkan pahala sedikit pun karena hilang dimakan gunjingan, namimah dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketujuh, disampaikan bahwa Ramadan mengajar kita untuk melaksanakan ibadah di awal waktu, khususnya sholat. Dan ini insya Allah dirasakan oleh kita semua, oleh panjenengan semua,
pada saat Ramadan di beberapa tempat sangat tampak perbedaannya. Salat 5 waktu dilaksanakan sesuai dengan waktu fi awwali waktin. Nabi menyampaikan, "Shallu fi awwali waqtikum fa innahu yudha'afu lakum." Salatlah di awal waktumu karena pahalamu akan dilipat gandakan. Dan ini kita laksanakan selama Ramadan. Lalu yang ke-8, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajari kita untuk peka dan peduli. Kepekaan, kepedulian di situ tergambarkan. Ada semacam perenungan, ya Allah, ternyata lapar itu tidak enak. Saya lapar bukan karena tidak ada yang dimakan, tetapi karena saya berpuasa, dan itu pun dibatasi hanya 13 jam, hanya 1 bulan ini. Bagaimana dengan saudaraku? Saudaraku yang fakir, saudaraku yang miskin, yang belum ada jaminan besok atau lusa makan apa. Mereka sering kelaparan. Kadang makan sehari semalam tidak tentu, dan yang dimakan pun kadang-kadang tidak berkualitas, tidak bergizi. Betapa beratnya. Maka muncul kepekaan, merasakan penderitaan saudara kita yang fakir miskin, maka kita mau mengulurkan tangan untuk berbagi atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian pula di dalamnya ada kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah, di mana zakat fitrah itu di samping mempunyai fungsi untuk membersihkan kekurangan, untuk menyempurnakan kekurangan puasa kita yang mungkin di situ kita melanggar beberapa hal, disucikan, disempurnakan, dilengkapi dengan zakat fitrah. Nabi menyampaikan tu'matal lil masakin, zakat fitrah itu ada sebagai bahan makanan bagi orang-orang miskin. Lalu yang ke-9, ma'asyiral muslimin rahimahullah, Ramadan mengajari kita kebersamaan. Insyaallah sangat tampak ketika kita tarawih. Sungguh pun kita dalam kondisi Covid-19, kita tetap bisa melaksanakan tarawih dengan protokol kesehatan. Di sini ada kebersamaan. Mungkin ada teman yang lama tidak bersua dengan kita, bisa kumpul lagi dalam suasana tarawih. Apalagi jika ada yang namanya takjil bersama di masjid ini, kebersamanya tentu lebih terasa. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan lain, kajian-kajian dan seterusnya. Kebersamaan ini sangat tampak dalam konteks yang lebih kecil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu konteks keluarga. Biasanya kita sibuk sehari semalam bekerja, kadang-kadang tidak sempat makan satu meja dengan anak, dengan istri. Tapi begitu Ramadan, luar biasa, sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga. Di situ ada komunikasi, ada kedekatan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Maka sangat tampak keindahan dan betapa nikmatnya Ramadan bagi keluarga kita. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajar kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang mungkin selama ini kita anggap sederhana, bahkan tidak kita perhatikan, ternyata di dalam Ramadan begitu berarti. Taruhlah kita sebut ya, air putih. Air putih itu kan biasa-biasa. Tapi begitu Ramadan begitu berharga. Begitu adzan dikumandangkan, kita ngambil air mineral, ya Allah, kita teguk 1 kali 2 kali, betapa nikmatnya. Demikian pula sayur bayam, sayur asem yang harganya tidak seberapa, tapi begitu Ramadan sangat luar biasa nikmatnya. Inilah Ramadan mengajari kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling akhir, Ramadan mengajar kita untuk lebih bersabar, karena memang hanya orang-orang yang bersabarlah yang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai hal-hal positif yang telah diajarkan kepada kita oleh Ramadan bisa kita pertahankan, bisa kita tingkatkan, sehingga semua itu akan menjadi ciri-ciri bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alamidil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa atas kemampuan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mengacu kepada hadis Nabi, setelah kita selesai Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hakullah, ya, dosa kita kepada Allah otomatis dilebur dan dihapus. Sementara dosa-dosa kepada sama tentu belum. Untuk itu di kesempatan yang fitri ini, mari kita saling memaafkan. Meminta maaf itu sangat mulia. Memberi maaf itu lebih mulia. Artinya apa? Kita berkewajiban meminta maaf kepada sesama. Dan sangat mulia ketika mungkin diri kita ada teman memiliki salah pada kita. Sebelum teman itu meminta maaf, kita sudah memaafkan terlebih dahulu. Itu mari kita saling memaafkan. Apakah saudara kita meminta maaf atau tidak, mari kita maafkan, supaya semua tidak punya dosa, sehingga ungkapan lahir batin betul-betul kita miliki. Dosa kepada Allah telah diampuni, dosa kepada sama juga telah diampuni, sehingga menjadi sempurnalah puasa kita, mengantarkan kita suci lahir batin, tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada sesama. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama. Kita padukan akal pikiran dan hati kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafat wal musyrikin wa ahli kalimataka liyamiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami. Ya Allah, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tak lepas dari dosa dan salah. Namun kami yakin seyakin-yakinnya, ya Allah, Engkau adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Engkau adalah Al-Ghaffar, Maha pengampun. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafat wal musyrikin wa ali kalimatika yang bitini. Allah, ya Tuhan kami, saat ini saudara-saudara kami di Palestina sedang mengalami ujian dan cobaan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang di sana, ya Allah, untuk terus berjuang melawan kezaliman dan penindasan. Berikanlah kepada mereka, ya Allah, kekuatan untuk mengalahkan kezaliman itu. Berikanlah kekuatan pada kaum muslimin yang ada di sana, ya Allah, sehingga dapat melawan Israel yang terus menerus mendolimi kaum muslimin yang ada di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa kecuali Engkau beri kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah, saudara-saudara kami yang tidak henti-hentinya dari waktu ke waktu terzalimi oleh pihak Israel.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala thaatik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil Islam, Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menghidupkan dan Engkaulah yang akan mematikan kami. Jika suatu tiba saatnya ya Allah, ajal kami datang, maka wafatkanlah kami Allah dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli tuqa wa ta'a min ahli jihad fi sabilika ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, generasi penerus kami, menjadi generasi yang beriman kepadamu ya Allah, bertakwa kepadamu ya Allah, berilmu dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia, sehingga kelak mereka akan berguna bagi agama, bagi umat masyarakat, bagi bangsa dan negara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami berdosa tanpa maghfirah ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan kami bodoh tanpa tetesan ilmu-Mu. Jangan Kau biarkan kami miskin tanpa limpah rizki-Mu. Jangan Kau biarkan kami tersiksa, menderita tanpa maunah pertolongan-Mu. Jangan Kau biarkan kami tersesat tanpa hidayah petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adhinal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.